Bosan belajar? Atau malas baca buku yang tebal? Pengen belajar nyantai tapi dapat nilai A? Aha, belajar hukum bareng solusinya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Selamat belajar and enjoy this video. Hai, welcome back to BHP Channel. Kali ini kita akan bahas terkait hukum acara perdata. Nah, ini yang volume satunya. Untuk volume kedua atau volume selanjutnya ada di next video. Jadi, tetap pantengin terus BHP channelnya ya. Oke, di sini bakalan ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama terkait pengertian hukum acara perdata. Lalu yang kedua ada sumber hukum acara perdata. Dan yang ketiga terkait asas-asas hukum acara perdata. Simak baik-baik ya semuanya, semangat teman-teman. Nah, sebelum kita bahas terkait pengertian hukum acara perdata, teman-teman perlu tahu nih, bahwa hukum itu bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan hukum itu harus dilaksanakan atau ditaati. Terkait pelaksanaan hukum perdata material, pada umumnya berada dalam kekuasaan masing-masing individu yang melakukan hubungan keperdataan tanpa melalui pejabat atau instansi yang berwenang. Nah, akan tetapi sering terjadi bahwa hukum perdata material itu dilanggar, sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini maka hukum perdata material yang telah dilanggar tadi haruslah dipertahankan atau ditegakkan dengan suatu peraturan hukum. Nah, peraturan hukum inilah yang disebut sebagai hukum acara perdata atau istilah lainnya adalah hukum perdata formil. Maka dapat ditarik suatu pengertian dari hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau pengadilan. Bisa juga ada pengertian lain bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin atau menegakkan pelaksanaan hukum perdata material. Oke, di sini kami punya sebuah ilustrasi untuk memudahkan teman-teman memahami lebih lanjut terkait pengertian dari hukum acara perdata. Nah, di sini ada A sebagai penjual dan B sebagai pembeli. Mereka berdua telah melakukan suatu perjanjian jual beli barang. Dan apabila di sini B setelah menerima barang yang dia beli, namun dia tidak membayarkan harga barang, atau dengan kata lain B ini tidak menyerahkan uang kepada A, maka di sini telah terjadi pelanggaran hukum perdata material sehingga menimbulkan kerugian pada A sebagai seorang penjual. Oleh karena itu, apabila A sebagai penjual ingin menegakkan hak keperdataannya yang telah dilanggar oleh B, maka A sebagai penjual dapat mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan. Selanjutnya, segala ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan tuntutan tersebut diatur dalam hukum acara perdata. Nah, gimana teman-teman? Udah semakin tercerahkan kan terkait pengertian dari hukum acara perdata? Buat teman-teman yang masih belum paham atau masih belum tercerahkan nih terkait pengertian dari hukum acara perdata, bisa langsung komen di bawah video ini ya teman-teman. Oke, next kita akan bahas terkait sumber-sumber hukum acara perdata. Simak terus ya. Oke, terkait sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi
yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada HIR. Nah, HIR ini peraturan khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Selanjutnya ada RBG. Nah, kalau RBG ini khusus untuk di daerah luar Jawa dan Madura. Selanjutnya ada RV. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan Raad van Justy yang dikhususkan bagi golongan Eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR atau RBG tidak memberikan pengaturan. Kemudian yang keempat ada BW. Ini juga merupakan buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa. Dan yang kelima yaitu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang banding untuk daerah Jawa dan Madura. Oke, next selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan ada jurisprudensi tentang hukum acara perdata. Yang terakhir ada juga doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana. Nah, karena sebagian besar dari kaidah-kaidah hukum acara perdata itu termuat dalam HIR dan RBG dan memperhatikan bahwa isi kedua undang-undang tersebut hampir tidak berbeda, maka selanjutnya pembahasan hukum acara perdata akan didasarkan kepada pembahasan HIR. Nah, maksud di sini yaitu segala dasar hukum dari hukum acara perdata selanjutnya akan didasarkan pada HIR. Nah, buat teman-teman yang sedang menempuh mata kuliah hukum acara perdata, wajib banget nih hukumnya untuk teman-teman punya HIR. Oke? Nah, sebelum teman-teman mempelajari lebih lanjut terkait hukum acara perdata, bagaimana tata cara persidangan dalam hukum acara perdata, perlu kiranya teman-teman di sini memahami asas-asas yang ada dalam hukum acara perdata. Yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, itu tergantung dari para pihak yang mengajukan perkara. Sehingga di sini hakim hanya menunggu setelah masuk atau adanya pengajuan tuntutan atas suatu perkara. Di sini berlaku suatu asas yaitu ius curia novit. Di sini hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga atas adanya perkara-perkara yang masuk, hakim tidak boleh menolak satupun perkara yang sudah diajukan kepada hakim. Nah, di sini mungkin ya timbul pertanyaan di antara teman-teman semuanya. Gimana nih Kak apabila seorang hakim tidak bisa memutus suatu perkara hukum dengan hukum tertulis? Di sini, maka tugasnya seorang hakim harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga apapun kondisinya, keadaannya, hakim harus memutus perkara itu. Maka dari itu berlaku tadi ius curia novit, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dan juga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang sudah diajukan kepada pengadilan. Selanjutnya, hakim bersifat pasif. Di sini hakim dalam memeriksa perkara memiliki sifat yang pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa
pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Sehingga di sini hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Sehingga pengertian pasif di sini bukan berarti hakim diam gitu, bukan ya teman-teman. Jadi pasif ini memiliki arti bahwa hakim tidak boleh menentukan luas daripada pokok sengketa. Kemudian asas yang selanjutnya yaitu sifat terbukanya persidangan. Di sini setiap orang boleh nih hadir menyaksikan persidangan dengan tujuan memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Sehingga di sini terwujudnya pemeriksaan yang fair, tidak memihak, dan putusan yang adil kepada masyarakat. Tetapi teman-teman, ada suatu hal yang dikecualikan apabila ditentukan lain oleh undang-undang berdasarkan alasan-alasan yang patut yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan bisa dilakukan dengan pintu yang tertutup. Nah, kenapa? Karena biasanya menyangkut terkait perkara-perkara yang sifatnya pribadi gitu, terkait perceraian atau perkara perzinahan. Lalu asas yang selanjutnya yaitu mendengar kedua belah pihak, atau ada istilah latinnya nih, audi et alteram partem. Di sini kedua belah pihak yang berperkara di dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama dan tidak memihak, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, next yaitu asas putusan harus disertai alasan. Jadi, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga dari putusan tersebut terdapat suatu nilai yang objektif. Asas yang selanjutnya yaitu beracara dikenakan biaya. Untuk berperkara, pada asasnya dikenakan biaya. Nah, biaya ini meliputi biaya kepanitraan, biaya panggilan, biaya materai, dan bahkan kalau para pihak meminta bantuan seorang advokat atau pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma atau disebut juga dengan pro deo, dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Dengan cara yaitu mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal. Namun, permohonan perkara secara pro deo akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu. Nah, ini asas hukum acara perdata yang terakhir, yaitu tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam hal ini, HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak. Namun, pihak juga bisa dibantu oleh kuasanya yang merupakan seorang advokat. Nah, seorang kuasa itu harus seorang advokat yang mempunyai surat izin praktek dan bergelar sarjana hukum. Begitu teman-teman terkait asas-asas dalam hukum acara perdata. Nah, akhirnya udah selesai nih pembahasan kita. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah lihat video ini sampai akhir. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching. Bye-bye.